talliqni faqala hiya mutallaqatun fala yuqbalu iradatu ghairiha li anna taqadduma su'aliha yasriful labdha ilaiha. Ini balik talak lagi ya. Bila istri usul kepada suami, talaklah aku, lalu suami mengatakan ia tertalak, maka tidak bisa diterima maksudnya untuk selain sang istri, karena dengan didahului permintaannya itu membuat lafaz mengarahkan makna kepada dirinya. Tuh. Jadi talak itu hak laki-laki, jadi gak sembarangan apakah marahkah tidakkah tersebut itu. Maka Allah berkatakan at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Kalau nak talak itu dua sajalah, lepaskan baik, kalau nak pegang bagus, itu karena mudah, jangan sampai 3 bain. Kalau bain itu talak 3 itu putus sama sekali. Tak bisa kau kembali kepada istri itu kecuali istri itu hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia kawin dengan suami yang baru, dan ditalak 1-2 juga tunggu 100 hari lagi. Kalau suami yang kedua tak membalik-balik, baru kau boleh melamar lagi. Itu pun tak boleh janji. Kalau berjanji itu namanya talak Cina buta. Enggak ada tuh. Dan itu karena laknat. Lana Rasulullah SAW al-muhallila wal muhallalahu. Ya. Jadi istri yang minta-minta tersebut itu. Nah sekarang kita biasakan di televisi lihat selebriti ke apa dia menggugat. Menggugatkan cerai kepada, kalau suaminya diamnya tak kena juga. Karena perempuan ketika dia emosi itu beda dah masalahnya. Terlalu. Tapi kalau sudah mati dia nyesal sendiri tersebut itu. Ya, makanya dikatakan perempuan tuh diciptakan minadh-dhal. Ya, al-mar'atu syaqa'iqar rijal, karena Nabi perempuan tulang rusuknya laki-laki penyempurnaannya. Dia bentuknya bengkok. Ya. Tuh. Dia payah diluruskan. Talaquha itu yang mematahnya. Tuh. Itu talaknya itu yang mematahnya. Maka tidak jarang kadang-kadang wanita setelah ditalak itu atau kematian suami tidak kepengen lagi dia dipersunting oleh siapapun. Kalau laki-laki memang dari tulangnya dia, jangankan istrinya meninggal, istri hidup saya matanya kiri kanan. Laki-laki, paham? Maka kita seorang laki-laki ini hati-hati, karena Allah amanahkan di pundak kita tersebut itu, wanita tersebut itu amanatan. Ya. Wa min sama law lam yataqaddam laha dzikrun ruji'a linniyatihi fi nahwi anti taliqun wa ya ghaibatun aw ya taliqun wa ya hadiratun. Baca yang santai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari keterangan ini, apabila tidak telah disebut istri terlebih dulu, maka dikembalikan menurut niat sang suami. Dalam contoh, engkau tertalak, sedang istri tidak ada di tempat, atau ia tertalak padahal istri berada di depannya. Jadi apa jadinya? Dari keterangan ini, apabila tidak atau telah disebut istri terlebih dulu, maka dikembalikan menurut niat sang suami. Dalam contoh, engkau tertalak sedang istri tidak ada di tempat, atau ia tertalak pada istri berada di depannya. Maka talak itu ada namanya sharihatun wa kinayatun, yang jelas-jelas bahasanya atau dengan sindiran. Ya, kalau jelas engkau talak, engkau aku talak, tukar 2 ke 3 kah, bilang begitu, itu jelas, itu tidak perlu dengan niat. Jadi bilang aku tidak boleh bergurau, nak bergurau kah tidak kah, main-main tetap kena tersebut itu.
1, 2, 3 tetap kena sesuai dengan, atau dia bilang aku talak setengah saja, satu setengah naik ke 2, talak 17 tetap 3 kenanya, karena talak itu paling kurang 1, sebanyak-banyak 3. Jadi kalau yang jelas-jelas mentalak itu tidak penting niatnya. Dia bilang marah, tidak mungkinlah aku bilang aku talak kau ya, bahasanya tidak ada bahasa begitu. Jadi kita kalau kemarahan apapun jangan sampai Allah marah pula sama kita, murka. Rasulullah berkata walaupun halal, inna abghadal halal indallahi talaqu, memang halal tapi Allah murka kepada kami itu talak. Karena talak ini memisah antara dua keluarga, memisah dua hati, yang punya anak, punya cucu. Masalah seperti itu ya, dan tidak mudah seperti itu, akan menimbangkan hal-hal seperti itu dalam kehidupan. Tuh, kalau sindiran kinayah itu penting niat. Semua kalau kita bilang marah sama istri, balik aku mah kau, payah betul kau nih, pergi gatuk kau sana. Nah, tuh ditanya, atau kita bisa ranjang situ, kau situ aku sini. Ditanya, laki kau maunya apa tadi? Tidak ada lah, dibilang aku cuma ngajari bini aku supaya beradab, tapi tidak boleh bohong. Kalau bohong ternyata dia mau menalak, tidur sama suaminya istri mendapatkan nikmat hubungan itu, sedangkan suami itu berzina namanya. Kalau dengan orang sekalambu saja bisa bohong, apalagi dengan kalambu lain. Karena kamu diakatkan sudah dengan kata Allah, kata Nabi. Karena halal itu kenapa? Iya, kalau tidak haram seperti itu. Nah, menikahkan kau dengan dasar begitu ada, itu masalahnya. Jadi kan main-main ketika pernikahan tersebut itu, dan tidak boleh dimainkan itu masalah talak. Ya, jangan bergora-gora macam orang main di TV itu. Jangan ikut model itu orang fasik, jangan ikut masalah keluarga kamu tadi. Apalagi yang punya anak perempuan di rumah yang kecil, jangan dimainkan sama temannya untuk main-main untuk masalah talak. Apabila diterima sama dia, jelas itu kasihan anak, masalah terjadi hal-hal itu. Makanya yang berilmu lebih hati-hati, yang tak berilmu mari kita tanyakan, mengaji tentang masalah talak tersebut itu ya. Jadi kalau istri itu dari talak dalam keadaan suci, itu namanya talak sunni. Kalau istri talak dalam keadaan apa namanya, itu talak bid'i. Jelas ya? Ada pertanyaan di situ? Ya. Qala al-Baghawi law qala ma kittu au utalliqaki kana iqraran bitalaqi. Baca. Al-Baghawi berkata, apabila suami berkata, hampir saja saya tidak mentalakmu, maka adalah ikrar adanya talak habis. Hampir saja ya, hampir, berarti belum. Maka jangan main-main ngebini kita marah sama istri sebenarnya pergi kenduri, keluar ke rumah, talak kau. Marah jangan, keluar dia memang kena. Atau kita di pasar marah-marah sama orang, ku talak orang sepasaran, dia bilang bini kau dari situ. Jadi tidak boleh diikutkan emosi tersebut, itu masalah ini membahayakan kita juga. Karena yang namanya gila talak itu bukan perempuan, laki-laki. Gila talak itu dia tahan ke pintunya, menjaga dari hubungan, naik ke atas macam gila, nak membalik perempuan tersebut itu. Nah, apalagi yang nama talak 3. Talak Cina buta orang bilang tuh sangat dahsyat tersebut, itu banyak kejadian, jangan dimainkan. Makanya Allah murka tersebut, itu kemurkaan salah diantaranya otak kau itu tak betul lagi dibuatnya. Nah, kecuali perempuan itu meninggal atau mati, tidak ada urusan lagi. Tapi tetap hal-hal itu menjadikan suatu nuansa garis besar di kekecewaan bagi seseorang. Jelas ya? Baik ini yang baik ya. Dosa bagaimanapun istri marah, istri angkat, emosi emosional, jangan kita bilang serah sama kau lah, nak berapa kau talak, kasih. Jangan, jangan. Tuh, karena kita yang punya hak di situ. Ya, nanti penyesalan besar tentang masalah tersebut itu. Ya. Wa qala walau qala liwaliha zawwijha
pamuqirrun bitalaqi. Qala al-muzjid law qala hadhihi zaujatu fulanin hukima birtifa'i nikahihi wa abta ibnu Salah fima law qala rajulun in ghibtu anha sanatan fama ana laha bi zaujin bi annahu iqrarun fi dhahiri bi zawali zawjiyati ba'da ghaibati sanah falaha ba'daha thumma ba'da qidha iddatiha tazawujun. Baca. Apabila suami berkata kepada wali istrinya, kawinkanlah dia, maka berarti orang yang ikrar adanya talak. Al-Muzjid berkata, apabila suami berkata kepada wali istrinya, kawinkanlah dia, maka berarti orang yang ikrar ada talak. Kau sekarang pergi kampung orang, jantan namanya, bilang nak melamar orang, dibilang orang kau sudah punya istri, tak ada, dia bilang aku ini bujang, tak kawin sama aku nih, sama dia menolak istri di kampungnya itu. Paham? Kalau dia pandai ngomong aku di kampung ada, bisa kan? Aku kalau di sini tak adalah, berarti di kampung ada, ketahuan orang. Dia tidak boleh berbohong itu. Sama kau menolak, ada orang kadang begitu kepengen kawin, dia dibilang masih bujang, iya dia bilang. Tuh hati-hati ya, itu masalah. Ada yang begitu, kalau laki-laki tidak ketahuan kan ngomong itu. Paham? Hati-hati, itu sama menafikan istri yang ada seperti itu. Nah itu hati-hati yang beristri tentang simalam lah kita nih, hawa nafsu itu bermacam-macam gaya bentuk tersebut, itu yang membahayakan kita sendiri. Jadi hati-hati ketika berbicara tentang tersebut itu. Al-Muzjid berkata, apabila suami mengatakan wanita ini adalah istri si fulan, maka dihukumi dengan lepasnya nikah. Jadi ini bini kau ada di depan kau, kawan kau datang, ini bini si anu tuh, nanti bukan bini bukan bini aku. Paham? Laki-laki ini paling berat. Paham dah tuh? Jangan salah sebut, makanya ketika nikah itu disebut namanya betul, tidak boleh aku nak nikah sama Zainab tapi aku mau sama Sofia, tidak boleh begitu. Dia satu sebut satu, yang satu itulah yang terjadi, dan ketika diakadkan itulah yang terjadi. Cuma dia bilang nanti di depan orang banyak ya, aku bilang 1 miliar ya maharnya, nanti aku bayar 30 juta aja ya. Yang disebut 1 miliar itulah yang kena, yang 30 juta tak main lagi. Paham? Karena namanya an-nikah itu lugatan al-i'lan. Nikah itu mana pemberitahuan. Dengar. Jadi kalau syar'an aqduz zaujiyah wa imlaqsul khulwah, itu akad perjanjian kebersamaan sekalipun tidak dimasuki, tidak dimasuki, tidak tidur. Kita tidak tahu tuh jantan atau betina. Masalahnya itu, walaupun tidak ditiduri, itu sudah akad namanya terjadi. Paham? Allah. Nih yang belum kawin ya dak, hati-hati nih yang sudah kawin, hati-hati yang nak nambah kawin, hati-hati lagi. Ya, ini usah balik-balik seperti ini. Kenapa ini terjadi? Kita bersama istri ada pertengkaran, sehebat apapun rumah tangga tentu ada satu ketika. Ini kisahtan Ali bin Abi Thalib itu pernah bergurau sama Fatimah. Fatimah itu agak tersinggung lah ya, jadi Sayyidina Ali tersinggung. Jadi Fatimah nengok istri suami merengut, Fatimah ini keliling deh, putar dikawal macam orang tak putar. Istri pun 70 kali kecapean Fatimah, terduduk Fatimah kecapean, Ali senyum. Rasulullah bukan marah kepada Ali, kata betul lah Fatimah kelakuan kau itu. Kalau kemarin suami kau tak senyum, kau tidur semalaman ke dalam malaikat, kau kalau mati aku tak sembayangan kau. Nabi dengan anak Jibril tahu maksud itu. Paham? Itu hak tadi. Tapi suami yang macam mana? Bukan macam suami macam kepala botak kita nih. Paham? Itu yang penting diperhatikan. Paham? Mendetailnya. Jadi kalau perempuan itu macam-macam, dia macam-macam dah. Jadi kita yang lebih hati-hati masalah seperti itu, karena sedikit saja
Sehebat apapun kita menyusun piring di rak, ada rak ya namanya ya. Berbunyi tak? Ting, ting. Itu orang keluarga begitu. Begitu harmonisnya begitulah. Ya tak? Jelas apa jelas? Bagi mantan baru ya. Tuh. Jangan mertuanya, orang tua datang malam siang saya datang cepat marah dia. Siang nih cepat betul. Kenapa Ustaz? Ya pengalaman. Ya betul. Enggak ada kau. Jangan lambat-lambat lagi ini dunia kiamat. Perang sudah dekatnya, Iran berantem. Ya itu berantem dah. Ya bila kan kawin lagi? Paham? Nanti panggil aku ngelamar kan tak apa. Aku bantu. Kalau kamu mundur aku maju. Ini tawaran nih, nikmah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Tadi mau tanya tuh. Ya, ini mesti disekak begitu masalahnya ya supaya perhatian. Saya terangkan baik-baik tentang itu ya. Supaya lebih jelas lagi. Kemudian lagi dikatakan apa tadi? Baca. Ibnu Salah mengeluarkan fatwa mengenai bila sang suami mengatakan, jika saya meninggalkannya selama 1 tahun maka saya tidak lagi menjadi suaminya. Dengan bahwa perkataan itu adalah secara lahir merupakan ikrar adanya kelepasan ikatan perkawinan. Setelah 1 tahun sang suami meninggalkan, maka setelah masa 1 tahun itu dan setelah habis masa iddahnya, sang istri boleh kawin dengan lelaki lain. Nah, kalau di Departemen Agama itu kan 2 tahun. Anda 2 tahun ya tak dengar beritanya kampung, maka ya putus dari sepihak. Kan ada 3 bulan masalahnya diberikan hak batin lahir batin ya. Kalau tak kasihkan dia istri bisa menuntut, ada kan? Jadi kalau kesabaran kamu lah kita sebut itu masalahnya. Tapi 2 tahun tak kemana-mana itu tetap kena talak 1 setidaknya. Nanti kalau tak berbalik dia raj'i dalam waktu 100 hari, maka istrinya boleh kawin lagi. Ini anak orang digantung-gantung. Memangnya lato-lato kau digantung-gantung. Ada orang begitu kadang-kadang sampai hati. Tuh. Tinggalkan, kita lantak lah dia bilang. Jangan, terus setahun saja dia lapor dia berhak untuk kawin lagi. Pas bahkan kejadian kan pas balik mengampung bini kawin lagi. Iya, ada kan aku tengok di HP macam-macam tuh. Iya, memang terus setahun masalahnya tersebut itu. Dia ada hak. Mana tahan orang. Masalah makanya kan ada lahir dan batin ada impaknya tuh. Ada kan? Iya, tidak sembarang masalah tersebut itu. Jelas? Baca lagi pindah nih. Ngantuk. Fawaidu. Ini faidah lagi ya. Kita paham dijelaskan nanti ya. Walau qala li akhar at-tallaqta zawjatak multamisan al-insya faqala na'am au waqa'a wa kana sarihan. Fa idza qala talaqtu faqat kana kinayatan li anna na'am muta'ayyinatun lil jawabi wa talaqtu mustaqillatun fahtamalatil jawaba wal ibtida'a. Na'am, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa faedah. Bila seorang mengatakan kepada orang lain, adakah engkau talak istrimu? Dengan maksud melakukannya, kemudian menjawab iya atau baiklah, maka talak menjadi dan adalah sharih. Tahu tuh, sharih itu nanti jelas. Gimana ini kau talak tak? Iya, dia bilang. Baiklah. Itu nyata aja. Jadi tidak boleh main-main. Ya, atau bini kau talak tak? Yang mana itu, yang baru yang lama? Nah, itu lagi. Yang baru katanya belumnya nampak tuh belum, tapi yang lama tuh terserah lah. Yang bilang terserah tuh. Jadi kalau bilang ke orang itu sudah, dia bilang iya, itu kena tak? Ingat yang kawin, bagus kata itu. Jadi bagaimanapun istri malah perempuan tuh kan
mulutnya macam burung kutilang, tahu burung kutilang, pap 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 pap. Jangan kau ikutkan. Habis. Jangankan macam kita, satu ketika sama Umar bin Khattab, ini rakyahnya itu mau melapor sama Umar bin Khattab tentang masalah keluarga, ribut. Setelah malam, entah kenapa yang nak melapor nih, kita singgah di dekat gubuknya Umar bin Khattab, samping dengar teriak-teriak bininya, dimarah-marah. Ya, dia apa macam-macam dipelepeti sama istrinya. Dengar begitu diam dia, tak jadi ngadu. Dia bilang, coba bini gubernur dipelepeti bininya, gak gubernur, apalagi awak. Balik dia, paham? Tuh wanita. Maka Allah bilang, nisaukum harthul lakum anna syi'tum fa'tu harthakum. Jangan nak fa illam ta'dilu fawahidah. Walan tabanah nak dua, nak tiga, nak empat, utak kau. Satu sudah menjaga tersebut, itu amanatan. Kita halal kemaluan itu dengan sebab satu perjanjian akad. Paham apa paham? Ini bagus baik ya. Kemudian apa lagi dia bilang? Apabila menjawab dengan saya mentalak saja, maka menjadi sebagai kinayah talak, karena kata iya itu tertentu untuk jawaban, sedang kata saya mentalak masih bebas, bisa sebagai jawaban dan bisa pula sebagai ibtida, yaitu kalimat bukan jawaban, kalimat yang dikatakan pertama. Apabila menjawab dengan saya mentalak, tapi belum diiyakan, itu kinayah itu sindiran. Ya, tuh. Jadi bagaimana kalau sudah talak, aku mentalak, tapi belum diiyakan sama yang ngomong itu. Nah, ini kalau buat bertemanlah sama orang ngaji juga, jangan sama orang jalanan. Karena jalan itu biasa dia mentalak, kok. Nah, jadi ada bahasa talak itu bahasa Melayu beda pula. Kalau mentalak bahasa Melayu itu kan dibiarkan ya, talak kok. Itu beda kan? Tapi biasa bahasa Melayu beda pula kalau pukul. Itu satu ketika tuan guru menikahkan, saya hadir waktu itu di pada satu di kampus An-Nur tuh. Jadi nasihat sama tuan guru itu, saudara, istri kita ini kan dihormati, disayangi, yang ini macam-macami, dan jangan sampai dipukul. Jadi mencetuslah di belakang. Guru, bagaimana tak mukul? Kata guru tuh, mukul itu bukan mukul itu. Tuh, orang Melayu bilang mukul tuh jima itu kinayahnya, bahasa paham? Jadi bahasa orang tuh mesti dipahami tersebut itu, paham? Jelas ya? Nih, saya nak kawin tengok tuh, ngaji baik-baik. Yang kawin itu lebih hati-hati. Yang sudah cerai lebih hati-hati lagi. Paham tuh? Mesti diingatkan, bagus kuping peka hati buta nih. Ya. Allahu akbar. Amma idza qala lahu dzalika mustakhbiran fa ajaba bi na'am fa iqrarun bitalaqi wa yaqa'u alaihi zahiran in kadzaba wa yudayyanu wa kada law jahila halas su'ali. Naam. Sedikit ya. Adapun bila mana mengatakan kepada orang lain dengan seperti itu sebagai menanyakan berita, lalu dijawab dengan iya, maka adalah sebagai ikrar adanya talak. Dan talaknya jatuh secara lahir jika jawaban itu dusta. Sedang secara batin ia ditatyin. Ditatyin di sini adalah berarti talak tidak jatuh dalam hubungan dirinya dengan Allah. Demikian pula jika tidak mengetahui maksud orang yang mengatakan kepadanya itu. Tidak mungkinlah bahasa yang nama kawin ke orang bisu aja paham dia ada. Nah kawin dia dengan bisu. Ini ujung tuan. Orang bisu kan kita dikasih. Dia bilang. Dia bilang. Mau apa? Jadi jelas. Ya. Tentu yang dihadapi jelas kan, orang pada kumpul. Dia bilang, bagaimana anda siap untuk dinikahkan? Jangan bilang siap, orang sudah jauh-jauh hari dah. Teruk dah orang nunggu. Nikahkan aja sudah, jangan banyak komentar. Paham apa? Iya, kesian orang berkeringatan dah. Nunggu.
Tuh. Jangan pernah pakai niatan. Aku nikahkan kau sebagaimana walinya ini mewakili kepadaku dengan mahar. Kalau engkau mundur aku maju. Bingung itu yang mau nikah, gila dia bilang. Dan itu tidak boleh main-mainkan tersebut itu. Paham? Allahu Akbar. Sampai di situ tadi? Sudah dibaca? Sudah. Pain qala aratu talakan madiyan wa raja'tu suddiqa bi yamini lihtimalihi. Lalu jika suami mengatakan saya maksudkan talak kemarin dan sudah saya rujuk kembali, maka dengan bersumpah bisa dibenarkan karena kebiasaan terjadinya. Rujuk. Jadi talak raja ini talak 1, 2. Kalau 3 tak ada rujuk lagi. Jadi kalau sudah talak 3 seumpama dia selesai, dia kawin lagi itu kali selesai, ternyata dinikahnya pula perempuan yang sudah ditalak yang sudah kawin itu talaknya mulai 1 lagi karena selesai urusannya. Gila ada laki-laki mentalak terus kerja. Ya, tuh. Jadi hal-hal itu saudara sangat diperhatikan masalah tersebut itu ya, jangan sembarang berbicara tentang masalah tersebut. Jadi kalau rujuk itu penting. Pak, aku rujuk, mana Bapak? Silakan. Tapi baru disaksikan. Karena biasanya orang suka nalak nih orang tak betul banyak. Nak senang sendiri. Kan kasihan perempuan tergantung. Ya, raja tuki, aku balik kepada engkau. Ya, itu dalam tempo 100 hari. Lebih 100 habis semua. Habis mesti kalau nak melamar kembali, mahar kembali, itu salah. Itu mesti begitu. Ya, untunglah sama istri betul-betul dijaga hal-hal seperti itu. Ini kenapa? Ini bukan urusan sampai akhirat, dunia akhirat, tak sembarang tersebut itu. Paham? Walau qila limutalliqin atallaqta zawjatak salasan faqala tallaqtu wa arada wahidatan suddiqa bi yamini li anna tallaqtu muhtamilul jawabi wal ibtida'i. Nah, itu coba. Apabila mengatakan kepada mutallik, orang yang mentalak, apakah engkau talak 3 istrimu? Lalu menjawab, saya mentalak. Saya mentalak saja. Kemudian dengan bermaksud talak 1, maka dengan bersumpah bisa dibenarkan karena perkataan saya mentalak bisa sebagai jawaban dan bisa pula ibtida. Ibtida itu memulai. Jadi mulai talak itu kan 1, 2, 3. Ya aku mentalak, dia bilang begitu ngomongnya. Saya bilang 3, 4, tapi bilang aku talak habis. Kacau. Talak habis itu ada kan orang talak habis kau. Enak ngomong begitu, hati itu langsung menyucuk tuh ke dalam dada kita tuh ngomong itu. Ya Allah, malam ini, maka malam Jumat pula tak dapat apa-apa. Awak sejuk dingin. Ya paham tak ada yang tukang gosok lagi. Tukang gunting mana tuh di ujung, tak ada. Kedinginan tak datang. Ya. Tuh, antuk tuh. Dekat dah tuh. Ya, nunduk, tahu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya apa lagi? Tuh. Ya, semangatlah ngaji ya dah. Setua-tua apapun jangan lupa saudara. Jangan apa namanya? Jangan jemu ngaji itu. Karena Nabi SAW tunduk ilmu dari Buayan sampai tiang lahat. Orang di Mekah tuh tua-tua tuan guru tuh punya pondok, punya pesantren, masih ngaji, duduk dia ngaji walaupun gurunya muda. Kalau kita tidak segan sama guru yang muda pula. Ya. Ada yang mau tanya tuh? Mana ibu tanya dia? Ya. Allah. Wa qala wa min thamma law qalat talliqni thalathan fa qala talaqtuki wa lam yanwi adadan fawahidatun. Perempuan minta talak nih. Dia bilang, baca. Dari keterangan ini, apabila istri mengatakan talak 3 lah diriku, lalu suami menjawab saya mentalakmu dengan tanpa maksud berbilang, maka jatuh talak 1. Perempuan bilang talak, aku talak 3. Ya aku talak lah kau. Itu berapa? Cuma 1 cuma.
Cuma satu. Karena dia bilang 3. Ya. Kalau dijawab talak laku talak 3. Talak 70 dia bilang. Kena 3. Tidak boleh bilang seperti itu. Aku talak 1/4 kena 1. 1,5 kena 2. 2,5 kena 3. Ya. Jadi hati-hati, itu kadang terpancing kalimat seperti itu antara suami istri. Kadang-kadang masalah emosional seperti itulah, mungkin dengan sebab hal-hal kadang yang daripada yang sepele, ya. Walau qala li ummi zaujatihi ibnatuki taliqun wa qala aratu bintaha al-ukhra saddiqa bi yamini kama law qala li zaujati aw ajnabiyatin ahadukuma taliqun wa qala qasadtul ajnabiyata litaraddudil lafzi bainahuma fasahhat iradatuha. Naam. Apabila suami mengatakan kepada ibu mertuanya, anakmu tertalak, dan katanya lagi, yang saya maksudkan adalah anaknya yang lain, maka dengan bersumpah bisa dibenarkan. Sebagaimana jika mengatakan kepada istrinya bersama wanita lain, salah satu di antara kalian berdua adalah tertalak, dan katanya lagi, yang saya maksudkan adalah wanita lain. Hal itu karena berkisarnya lafaz pada 2 makna tersebut, maka bisa dibenarkan menurut apa yang dikehendakinya. Beda kalau orang saudari berdua. Rasulullah pernah punya Utsman bin Affan itu ketika kakaknya meninggal, dikawinkan adiknya turun. Tapi tidak boleh kumpul sekali dua. Kata Allah, la tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Tidak boleh kumpulkan antara dua itu, adik beradik, kecuali masa-masa orang jahiliyah dulu, begitu dia. Nah sekarang kalau ternyata engkau nikah sama kakaknya, tentu ada adiknya, atau kebalikannya, adiknya kakak. Aku dibilang yang aku maksudkan bukan ini, si kau tuh pertama nyakiti hati orang. Yang kedua, apabila terjadi tersebut itu, tunggu dulu. Hal-hal itu tidak boleh langsung, apalagi sudah diakadkan seperti itu. Boleh ke situ nanti kalau meninggal dulu ini. Kalau ditalak diputus, si kakaknya itu tetap tidak boleh mengawini adiknya itu, karena dikawin adik itu setelah meninggal dunia. Itulah Rasulullah SAW ketika Utsman bin Affan meninggal situ, baru dikasih Nabi kedua. Maka dikatakan Dzun Nurain, yang punya 2 cahaya. Tidak boleh bukan, kalau kakaknya kau ambil adiknya, itu jahanam jantan itu. Paham? Kita biasa kan ada mengumpulkan 2 sekaligus, adik beradik. La ilaha illallah. Kadang makciknya dengan ponaannya gabung. Tak boleh tersebut itu. Illa maqad salaf, orang jahil itu yang begitu kalau lakukan tersebut itu. Tak boleh. Haram model begitu. Paham apa paham? Ada yang mau tanya tuh? Wa qala, bisa dibaca nih. Bi khilafi ma law qala Zainabu taliqun wasmu zaujatihi Zainabu wa qasada ajnabiyatan ismuha Zainabu bala yuqbal qawlu zahiran bal yudayyan. Ini lagi. Lain halnya bila sang suami berkata Zainab tertalak, sedang istrinya bernama Zainab, dan ia memaksudkan wanita lain yang juga namanya Zainab, maka secara lahir ucapan suami yang mengatakan maksud tersebut tidak bisa diterima. Tapi ia ditakyin, berarti talak tetap jatuh, sedang secara batin dihukumi menurut apa yang sebetulnya terjadi. Mana bisa lah, mungkin perempuan di majlis ada 10 nama Zainab, ya tak? Ternyata aku talak dengan Zainab, ternyata bukan Zainab bini aku. Nah kalau apa urusan dengan bini orang kau? Dengan anak yang bini depan kau itulah ada tentu hal-hal yang sudah tidak bisa, tetap tidak bisa diterima, maka kena talak. 1, 2, 3 terserah seperti itu. Nanti ditanyakan tuh apa kebenaran daripada isi hati yang mau menalak tersebut itu. Mungkin dah bilang, talak bini si bulan tuh, enak kata orang, kapak kau. Dan ini tidak akan terjadi kalau bini deh sendiri kebetulan sama
namanya itu tadi. Ya. Jelas apa jelas? Masih ada waktu tuh. Penting ya, muhimmatun. Muhimmatun. Walau kala ami ataitu talaka fulanatin bitta'i au talakaha. Nah, nih. Jadi orang bahasa itu ada orang juga ada begitu. Talak itu pakai kaf, pakai ta atau pakai kaf. Nah, ada kan orang tak kaf besar atau kaf kecil. Nah, itu hati-hati bahasanya. Dengan ya. Bil kafi au dalakaha biddali waqa'a bihi talaqu wa kana sarihan fi haqqihi illam yutawwi'hu lisanuhu illa ala hadzal lafdil mubdali au kana mimman lughatuhu kadzalik kama sarha bihil halal al-jalal al-bulkhini wa'tamadahu jam'un mutaakhiruna wa abtabi jam'un min masyayikhina. Jadi kan ini bahasa kita itu kan ada tidak pas. Orang bilang talak gitu. Nah, itu gimana? Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Penting apabila orang awam, orang yang tidak tahu fasih bahasa Arab mengatakan aqaifu, talaqa fulanah atau talaqaha atau dalaqaha, maka dengan ucapan itu jatuhlah talaknya. Iya, karena dia belajar bahasa Arab dia tidak ngerti. Kena jelas itu, kena. Bukan karena udah masuk tolak, ya bilang aku talak nih, ya. Itu sama, kena. Karena maksudnya di situ, bukan masih dipastikan tidak kan? Masalah perkawin tahu loh orang tersebut itu ya. Kemudian dan adalah talak sharih. Sharih itu artinya yang dapat niat langsung ngomong, talak kau. Nah, itu bisa. Ya. Nah, bagi suami yang hanya bisa mengucapkan dengan kata yang terganti seperti itu, atau bagi suami yang dialek bahasanya memang seperti itu. Ya, ngomong apa lah? Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Jalalul Bulkhini dan dipedomi oleh segolongan ulama mutaakhirin dan difatwakan oleh segolongan ulama para guru kita. Baca deh, tengah deh. Kalau tidak baca, ya. Nah, dia menyerahkan baca sudah. Ya. Wa illa fahuwa kinayatun li anna dzalikal ibdala lahu aslun fil lughati. Kalau tidak bagi suami yang begitu, maka talak kinayah, karena pergantian kata menjadi seperti itu ada kata aslinya. Ada kinayah itu sindiran. Jadi kita sudah bilang tadi, kalau marah sama bini, balik ke emak kau dah, menyemak juga di sini katanya. Ambil bungkusan kau tuh, bawa tas kau. Nah, gila kau sana. Itu kan namanya kan ditanya nanti, Anda tuh maksudnya apa? Tidak lah, aku cuma dia beradab, cuma itu payah betul urusan. Nah, tidak apa-apa, tapi jangan bohong. Kalau niat itu untuk menalak, hati 1, 2, 3 itu boleh bohong. Kalau dia berbohong, berarti dia menalak tersebut itu tidur sama sang istri mendapatkan nikmat jima itu, si lakinya berzina. Jangan, hati-hati tersebut itu, karena Allah halalkan itu dengan kalimat Allah, kalimat Rasul, bukan sembarangan tersebut itu masalahnya. Jelas? Waqala wa yaqau bi kinayatin wa hiya ma yahtamilu talaqa wa ghairahu in kanat ma'aniyatin li iqa'i talaqi muqtaranatan bi awwaliha ayyil kinayati. Nah, jauhkan dikit mic itu. Dengan kinayah, sindiran, yaitu kata-kata yang bisa diartikan talak dan bisa bukan talak, yang dibarengi dengan niat mentalak pada permulaan kalimatnya, adalah talak bisa jatuh. Sindiran ya. Jadi niatnya apa ditanya si hakim, niat apa? Nah, dan tak boleh bohong.
hati-hati nih. Ya, karena kalau kita bohong sama teman sekalambu kita, apalagi yang lain, ya apa ya? Wa ta'biri bimuqtaranatin bi awwaliha huwa ma rajjahahu katsirun wa'tamadahu al-Asnawi wa Syekh Zakaria taba'an li jam'in muhaqqiqina. Nah, Pernyataanku yang dibarengi niat pada awal kalimatnya adalah menurut ketentuan yang dimenangkan oleh banyak-banyak ulama dan dipedomi oleh Al-Asnawi dan Syekh Zakaria sebagai menganut kepada segolongan ulama muhaqqiqin. Adzan. Kita baca ujung ini. Warajjaha fi aslir rawdati al-iktifa bil muqaranati li ba'dil labdi walau li akhirih. Nam. Dalam Rawdah An-Nawawi memenangkan bahwa cukup dengan dibarengkan pada sebagian lafaz kinayah walaupun pada akhir bagiannya. Ya, kinayah itu sindiran nyindir sama bini. Lah kawannya apalah. Balik je lah mam aku tu. Gila sana kau. Jangan. Tuh. Jadi mesti kita kan mesti ada saling kebersamaan seperti itu ya. Tasya. Itu mesti diperhatikan masalah itu ya. Mulai saat itu kita nikah sampai ke depan, ya tak? Tuh, wallahu alam. Bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.